mungkin ke Mars, susah yang sampai sekarang belum ada manusia yang ke Mars berkelana secara fisik. Tapi secara kreativitas adalah kemampuan untuk generating idea, untuk membuat idea. Jadi semua orang di dunia pasti punya ide. Dan bicara soal bagaimana manusia ini sendiri melakukan effort atau berusaha dalam proses tersebut. Nanti kita mungkin akan bahas ini ya Mas, hal terberat apa dan lain sebagainya. Namun sebelum ke situ, karena memang tadi kita meng-highlight juga tema keagamaan ya, bagaimana Mas Abrang mengkoneksikan perjuangan-perjuangan ini atau konteks dalam memperjuangkan persebaran ilmu yang bermanfaat lintas generasi ini ke dalam konteks keagamaan dan mungkin secara spiritualitas ya, yang mungkin anak muda sekarang itu banyak yang membenturkan antara sains dan agama. Seperti apa menurut Mas Abrang? Itu jadi tema yang lebar lagi, tabrakan sains sama agama itu. Nanti coba saya agak geser di situ. Ini aspek agamanya di mana sih? Ini menurut pandangan saya seperti ini. Yang paling disediakan agama adalah kesadaran horizon yang jauh. Kalau kita sehari-hari kita kan mikir besok gimana ya, bulan depan gimana ya, setahun gimana ya. Dengan agama kita dipaksa kalau udah mati nanti neraka atau surga ya. Itu jadi sebenarnya mindset terhadap perang jauh. Nggak ngomong perang nggak enak lah. Ini kalau populernya di dunia sekarang yang disebut sebagai infinity game, finite game sama infinite game, itu mindset yang sama sekali berbeda itu. Agama sebenarnya menyediakan kita tanpa sadar menyediakan mindset infinite game. Infinite game itu bukan urusan menang kalah, infinite game itu urusan stay longer on the game, perpetuate the game, kan poinnya di situ. Iya, perpetualnya. Jadi simbolik di sini kan bahwa ada aspek finite game, siapa yang paling kompeten dalam sebuah bidang itu masuk, tapi objektif utamanya kan panjang nih. Objek utamanya bukan hanya untuk satu generasi ini, generasi berikutnya, tapi sebuah mekanisme yang bisa kita pakai sepanjang mungkin nih kalau bisa nih tambah baik society-nya gitu. Jadi yang bisa mengajak kita pada infinite game itu sebenarnya agama awalnya. Mungkin banyak orang yang nggak setuju, maksudnya apa infinite game? Mungkin banyak yang nggak setuju dengan dogma ya. Neraka sama surga tidak bisa dibuktikan, Tuhan tidak bisa dibuktikan. Saya pengen jawab tentang itu. Pertama, secara utilitarian, secara fungsi, itu berfungsi buat kita. Kalau kita sudah punya infinite game, kita akan punya mindset yang berbeda untuk merespon keadaan. Orang yang mikir surga neraka, itu pasti beda sama orang yang hanya mikir sukses atau tidak. Ada limitasi-limitasi yang berbeda. Itu ada efek pada society, tapi itu dari pembicaraan sosiologi yang panjang itu. Nomor 2, sering argumentasi paling dasar sains untuk nabrak agama. Itu tuh itu gini, agama itu Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Makanya ngapain percaya sama agama? Saya pengen ngomong dari sudut pandang utilitarian lagi. Sains itu mengatakan tidak ada bukti, itu bukan berarti bukti tidak ada. Tidak ada bukti, Ini harus teliti ini. Tidak ada bukti tidak sama dengan bahwa itu bukti tidak ada. Karena ketidakadaan itu juga perlu bukti. Kadang sesuatu yang tidak ada itu belum tentu tidak membuktikan apapun gitu ya. Ini maksudnya saya pengen mengajak dari saya nggak ngomong agama itu pasti benar. Nanti saya petakan lagi sedikit ini tentang bagaimana tentang sains dan tentang agama itu. Tapi saya pengen satu poin ini bahwa jangan lupa loh bahwa sains juga ngomong seperti itu tentang sesuatu yang tidak ada buktinya, itu bukanlah bukti bahwa itu tidak ada. Karena ketidakadaan itu juga butuh bukti. Ini bukan teori. Kalau Anda mau ngeriset lebih lanjut, ada contohnya ini. Contohnya bagaimana ketika Einstein mengatakan ada yang namanya ether. Tidak ada yang bisa membuktikan ether. Tapi nggak ada yang ngomong bahwa itu tidak ada. Hanya ketika Michelson-Morley membuat eksperimen di mana terbukti bahwa ether tidak ada, kita sampai pada konklusi bahwa ether itu tidak ada. Jadi ketidakadaan itu perlu bukti juga eksperimen. Dan itu proses ya, berarti belum tentu kita bisa membuat judgement tidak ada bukti ya, berarti tidak ada bukti kok, berarti enggak loh. Tidak ada bukti itu bukan bukti bahwa tidak ada. Itu kadang-kadang itu lupa.
Nah, tapi saya pengen kemudian berikutnya ya, bagaimana menggabungkan, bukan menggabungkan ya, bagaimana meletakkan agama dan apa, sains dan seterusnya lah ya. Menurut saya sains kan gini, sains adalah sebuah metodologi untuk mengakses, untuk menilai sesuatu secara logik yang rigid. Logik berarti pakai akal. Nah, dalam pengalaman hidup saya memahaminya seperti ini. Saya nggak ngomong harus seperti itu ya, saya bercerita tentang saya sendiri. Hidup itu soal dolan, hidup itu soal main, soal berkelana. Berkelana itu ada beberapa level. Ada berkelana pakai fisik, limitasinya seberapa. Anda harus pakai kendaraan bermotor, harus pakai pesawat, nggak mungkin ke Mars. Berkelana susah, yang sampai sekarang belum ada manusia yang ke Mars berkelana secara fisik. Tapi secara akal, kita bisa berkelana sampai galaksi-galaksi nih, lebih jauh nih. Nah, yang secara fisik kita sudah mengalami sehari-hari. Berkelana secara akal disediakan dengan kendaraan yang namanya sains. Berkelana secara rasa dan spiritual itu tidak bisa pakai kendaraan sains, pakai kendaraan agama. Jadi tidak bisa, ini kendaraan berkelana yang berbeda memang. Saya nggak ngomong mana yang benar, itu kita kompleks ngomong benar salah nanti. Tapi kalau saya membaginya di situ posisinya, saya berkelana rasa, spiritual. Apa sih spiritual? Saya mendefinisikan spiritual adalah hal-hal yang kita alami, hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera. Jadi bukan oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh rasa. Yang di luar itu semua, itu yang disebut sebagai spiritual. Sehingga spiritual, saya menyebutnya itu. Gimana nge-approach itu? Salah satu metodologi yang tersedia adalah yang namanya agama. Bahwa agama mengalami agama, kan ada yang ngomong gini, agama itu nggak jelas tabrakan dengan sains apa dan segala macam. Semua sistem mengalami degradasi kok. Semua sistem mengalami mengalami penurunan, mengalami bias-biasnya dan ada agama pasti ada seperti itu. Sains juga ada, jangan salah. Kalau Anda mau nge-track ada yang namanya disebut sebagai p-hacking. P-hacking itu bagaimana kemudian diteliti lagi betapa beberapa jurnal sebenarnya nggak valid juga karena urusan sama p-hacking itu. Sains juga nggak bersih-bersih nggak sevalid itu juga, ada makanya tabrakan. Ada relativitas kebenaran juga. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kebijaksanaan melihat relativitas tersebut. Ini cukup Bayesian logic, ini probabilitasnya cukup tinggi untuk dipercaya dan digunakan, pakai, no problem. Jadi saya tidak pernah pengen menabrakkan sains, agama, sama fisik itu tadi, nggak pengen saya tabrakkan, karena itu tadi punya kulminasi satu output, yaitu action. Saya nggak peduli kamu sains seperti apa, agamamu seperti apa, saya pribadi ya, saya nggak melihat itu. Actionmu seperti apa? Kalau actionmu membantu orang lain, actionmu berkontribusi positif pada society, saya hargai, saya hormat, angkat topi. Tapi kalau kamu ngomong kebenaran entah dari sains, entah dari agama, ngomong kebenaran sampai langit, tapi kontribusi misalnya sama society negatif, berarti itu cuma teorimu, itu nggak jadi actionmu juga, itu cuma pengelanaan akal yang minta konfirmasi kebenaran. Yang penting actionnya lah, gimana gitu. Jadi bagaimana kemudian bahasan-bahasan terkait keagamaan ya tadi, bagaimana kita bagaimana orang-orang membenturkan itu hanya bagian dari istilahnya tubrukan-tubrukan itu sendiri ya, yang mana bisa kita maknai dengan secara bijaksana untuk kita sikapi, kita aplikasikan dalam aksi. Dan mungkin tadi kita mendapat jawaban luar biasa teman-teman, bagaimana kita mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang sifatnya tadi mungkin eksak gitu ya, dan yang sifatnya akal, dan yang sifatnya memang beyond akal gitu, yang sifatnya spiritual dan sifatnya infinite tadi. Nah, mungkin ini nyambung ke ilmu sosial profetik juga ya, bagaimana kemudian kerja-kerja kita sehari-hari ini kita koneksikan ke dalam konsep spiritualitas, ke dalam semangat-semangat yang berlandaskan humanity, ke dalam semangat-semangat yang juga berlandaskan transendensi seperti itu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman penasaran ya ketika kita membahas seperti ini dengan bagaimana nilai-nilai yang ingin diperjuangkan secara sustainable ya nanti lintas generasi, amin, oleh teman-teman Symbolic ID. Apa kira-kira kesulitan atau keresahan terbesar yang memang menjadi mungkin hambatan atau mungkin masalah-masalah lah yang Mas Sabrang alami hingga detik ini gitu dalam memperjuangkan hal tersebut? Saya ngomong kesulitan yang tidak hanya spesifik di simbolik dulu ya. Sebenarnya paling susah itu yang namanya prasangka.
bukan justru dari teknologinya, dari apa segala macamnya. Yang paling susah itu justru prasangka. Ada paradigma, ada paradoks seperti ini. Kita semua pengen berinovasi. Saya konekkan inovasi itu dengan kreativitas. Agak panjang ya, sorry ya, ini agak panjang, nggak apa-apa. Menarik, Ya, Mas. oke. Kita definisikan kreativitas dulu apa. Kalau kreativitas adalah kemampuan untuk generating idea, untuk membuat idea. Jadi semua orang di dunia pasti punya ide. Punya ide, punya pandangan. Jadi nggak ada artinya kata kreativitas itu. Semua orang punya kok. Ngapain Tidak kita ada yang omongin spesial gitu ya? Nggak ada yang spesial, semua orang punya ya kok. Jadi harus kita definisikan lagi nih kreativitas di mana nih. Katakanlah kreativitas adalah seide yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Hanya sedikit orang yang memiliki. Dan itu bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita kasih limitasi kotak kreativitas di situ. Nah, berarti kan ide yang baru sama sekali. Orang lain nggak mikir. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Ada 2 parameter itu. Problemnya adalah, kalau sesuatu baru, itu tidak ada tolak ukur lama yang bisa mengukurnya. Mau barang baru kok. Kalau barang baru, gimana kamu mengukurnya dengan cara lama? Dan kemudian, ini mohon maaf ini beberapa pengalaman pribadi. Ketika saya kan dengan simbolik ini juga berusaha sebisa mungkin ketemu dengan sebanyak mungkin ahli dan minta dihajar lah, minta dikritik dan seterusnya lah. Karena saya yakin saya bukanlah orang yang cukup lengkap untuk bisa bikin hipotesis seperti itu. Jadi masukan dari banyak pihak amat sangat saya senang, sangat saya cari. Salah satunya adalah pertanyaan yang membuat saya sedih adalah gini. Nggak semua ya, ada beberapa. Pertanyaannya terus gini kemudian. Emang ini pernah dilakukan di mana? Inovasi ini. Saya jadi bingung. Kalau parametermu lama, namanya bukan inovasi dong, namanya itu replikasi. Replikasi. Itu namanya replikasi. Banyak orang nge-claiming itu, ini saya punya inovasi. Dan saya melihat, nyun sewu, dari pengalaman pribadi, banyak orang-orang yang menurut saya punya power sekarang, punya kekuasaan sekarang, itu tidak mampu ngejudge sesuatu yang baru, karena dia terkungkung dari parameter yang lama. Ada paradoks gini, ayo kamu dorong inovasi, tapi kemudian kalau bikin inovasi, itu nggak pernah dilakukan di mana-mana itu. Bukti suksesnya mana? Lihat indikatornya gitu ya. Ini sesuatu yang baru itu nggak ada indikatornya. Contoh suksesnya di mana? Kalau ada contoh suksesnya bukan inovasi namanya kan gitu jadinya. Ini memang ada high risk high return di sini. Ada high risk dalam inovasi. Nah, prasangka-prasangka yang tidak menyadari seperti itu yang membuat repot kadang-kadang. Kalau kamu dorong inovasi, cari ide baru dong. Ketika ada ide baru, jangan kamu matiin dengan parameter lama. Harusnya masuk pada argumentasi dia, kenapa kamu punya ide seperti itu. Karena kita sama-sama masuk dunia baru itu tadi. Nah ini, gap itu agak susah nih. Prasangka yang lebih kecil lagi, kita punya naluri gini nih. Kita, termasuk saya, punya naluri seneng ngejudge hanya dengan informasi sedikit. Ngelihat judul video udah bisa komen. Ini apa? Ngelihat orang ngomong 5 menit itu udah bisa nyalain. Kamu kenal seberapa sih? Ngelihat orang tuh seolah-olah simple dengan kacamata kompleksitas diri kita. Semua orang tuh kompleks ya. Dan kadang-kadang simbol itu juga sering mengalami cercaan-cercaan lah dalam tanda petik. Saya sih yo bukan sedih sih, saya mbok ayo to diskusi. Kamu nonton sekilas, lihat 3 kalimat, terus seolah-olah punya pengetahuan utuh untuk merespon. Itu. Ini sebenarnya nggak hanya masalah, ini masalah semua orang termasuk saya juga rentan terhadap masalah itu. Makanya saya pengen banget jaga nggak komen, hati-hati kalau komen, karena harus sadar bahwa sebenarnya pengetahuan kita terhadap yang kita komen ini seberapa sih validnya, masih dangkal yang kita. Jadi yang kita dihadapi simbolik paling susah adalah prasangka-prasangka itu, karena komen lebih penting daripada menggali. Karena ngejudge itu, ngejudge itu lebih menyenangkan, lebih mudah daripada menggali lebih dalam. Oke, jadi masalah itu mungkin yang menjadi salah satu ini juga ya Mas, bagaimana itu refleksi kita juga ya, mungkin saya dan semua juga. Ini mau yang orang sudah expert seprofesor apapun
melihat hal-hal yang konteksnya masih sambil lalu gitu ya, ini apa judgement tersebut mungkin ini kadang-kadang yang saya alami sendiri nih. Saya baca sebuah berita, terus baca statement si A gini, terus saya kok bodoh si A kok statementnya seperti ini. Tapi kemudian saya track sumbernya, sebenarnya ngomongnya nggak gitu juga, ngomongnya tuh lengkap dan kompleks. Ini si wartawan yang nulis ini, karena ketidakmampuan dia menangkap. Ini rephrase-nya, nulisnya jadi dangkal. Dangkal, ya. Kok saya disetir nih sama media massa, sama yang saya nggak tahu, reframing sama wartawan yang saya nggak tahu siapa ini. Ini juga jadi problem di dunia kita digital ini, karena yang ngomong nggak tahu siapa ini. Kan gitu. Iya. Nah, ini teman-teman, permasalahan seperti ini yang mungkin harus kita ejawantahkan dalam aksi nyata ya. Tadi kita sudah bilang, dan